Shalom saudara, mari kita memulai roh prayer kita. Tuhan Yesus, makasih untuk hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di malam ini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cinta di hatiku terus menyala di alam ini, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau Allah saatku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Haleluya, mari sembah Dia. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Makasih Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami siap dibentuk dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Iya saudara, kita akan mengandasi pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, konteks dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-23, kalau kita lihat secara keseluruhan itu berbicara tentang nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat. Terlebih di ayat 23 dikatakan pada hari itu, maksudnya pada akhir zaman, banyak orang akan berkata, Tuhan, aku telah mengadakan mujizat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu. Saudara, dengan kata lain, ini menggambarkan orang-orang yang berada dalam hukum Taurat yang menolak kasih karunia Allah. Dalam kitabnya juga Paulus mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia. Artinya saudara, bahwa setiap kita, siapapun ya, kita juga bisa jadi yang namanya nabi-nabi palsu. Kita juga bisa jadi namanya pengajar-pengajar sesat. Bisa jadi namanya nabi-nabi Baal kalau dalam istilah Raja Ahab pada saat itu. Kenapa saudara, ketika kita ada dalam namanya hukum Taurat, kita
menolak kasih karunia Kristus. Terlebih juga Bapak Ibu di bagian terakhir di ayat 23 dibilang gini, hanyalah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Dalam bahasa aslinya, hanyalah daripadaku kamu sekalian orang yang tidak bertaurat. Artinya setiap dari kita memang bisa jadi yang namanya pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Kenapa saudara ketika kita yang namanya menolak kasih karunia Allah? Itu. Jadi kalau kita baca ayat 21 kan bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita menyerahkan hukum Taurat, apa yang kita lakukan sama Tuhan, ya maka Tuhan akan memberikan kepada kita berdasarkan perbuatan kita juga. Artinya hidup kita ini ketika kita menolak kasih karunia, menolak Kristus, kita sebetulnya sedang ada dalam namanya penghukuman. Tentu saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, ya pengen hidup kita merdeka. Maka saudara tetaplah hidup dalam kasih Kristus, kasih karunia Kristus. Kenapa? Karena kasih Kristuslah yang membebaskan hidup setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami percaya hidup kami adalah karena kasih karunia Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap hari ini, setiap yang sakit hari ini Tuhan Yesus, yang bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat hati lesu diberi kekuatan sama Tuhan. Bahkan yang sekolah yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun pernikahan ataupun kelahiran, 1 tahun lagi Tuhan sudah menambahkan umur. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan besar dengan mereka, karena kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Yang hari ini sedang menanti pasangan hidup dan berikan jodoh yang terbaik dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Yang hari ini menanti keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi yang datangnya dari Tuhan. Bangsa negara kami diberkati Tuhan, aman tentram ada atas bangsa ini, jauhkan dari korupsi. Bangsa ini miliknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemputmu dalam awan-awan kemuliaan, makan pesta perjamuan kawin anak domba Allah, dan namamu tercatat dalam kitab kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.